Tes sebentar. Ini dari mana? Dari ini Pak, judo. Selada Peparnas. Selada apa kan? Peparnas. Pon. Pekan Paralimpik Nasional. Kalau pon kan lutut normal, kalau yang peparnas itu kan lutut khusus. Bidang apa? Judo. Itu. Kemana sekarang? Kami latihan setengah 6. Oh, silakan. Tes. Makasih. Walaida atlet judo walau tidak melihat, masya Allah. Siap. Siap. Dimanapun Anda berada, kita sesama di antara bersama Gimnasia Saudari Masjid Al-Qaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha menatap, maha mendengar, maha tahu segala-galanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kita harus punya keberanian untuk melihat diri kita yang sejujurnya, karena tidak ada tobat, tidak ada perubahan bagi orang yang tidak pernah jujur melihat dirinya. Kenapa orang tidak jujur melihat diri? Karena dia tertipu oleh topeng yang dia pakai. Allah membagikan topeng sesuka Allah saja. Untuk jadi orang kaya tidak harus pintar, hebat. Kalau Allah mau bikin kaya, kaya saja. Untuk menjadi orang yang punya jabatan tinggi juga tidak harus hebat-hebat amat. Kalau Allah mau kasih, ada jalannya jadi. Makanya yang paling mahal dalam hidup ini sebetulnya bukan topeng dunia, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus punya keyakinan bahwa kita dihormati orang itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah saja masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kemaksiatan kita. Kalau kita dibuka oleh Allah, pasti orang tidak mau menghargai kita. Sama, termasuk yang bicara ini. Saya duduk di sini juga karena Allah saja menutup-nutupi aib, dosa, maksiat, masa lalu. Nah, orang yang dimaksud jujur itu adalah orang yang sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita. Nah, ini di sini kuncinya. Biasanya kita sibuk dengan apa yang dikatakan orang tentang kita. Wah, kamu hebat, kamu keren, kamu baik, kamu soleh, kamu dermawan, kamu banyak berjuang, kamu berbuat banyak kebaikan. Versi orang yang tidak tahu siapa kita. Tapi kan di balik itu Allah tahu siapa kita. Allah tahu sholat kita jauh dari khusyuk. Allah tahu amal kita jauh dari ikhlas. Allah tahu mata kita berlumur maksiat. Allah tahu apa yang kita katakan beda dengan kelakuan. Allah tahu bagaimana kondisi yang tersembunyi di pikiran kita, di hati kita. Maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi, semuanya Allah tahu. Nah, kalau kita sering sekali menafakuri apa yang Allah tahu, itu lebih mudah menangis. Orang yang tidak bisa menangisi dosanya, satu orang yang sombong. Orang sombong dia merasa sudah benar dan selalu melihat orang lain yang salah. Yang kedua orang yang ujub,
Orang ujub itu yang hanya merasa dirinya lah yang melakukan, yang bisa, orang lain tidak. Orang ujub itu orang yang merasa dirinya spesial. Kalau penyakit dari harta diantaranya adalah mubazir, penyakit dari ilmu adalah ujub, merasa sudah tahu, paling mengerti. Orang ujub tidak akan bisa tobat, merasa berjasa, merasa berbuat, merasa paling berperan, itu ujub, nggak bisa tobat. Yang ketiga, orang yang tidak bisa tobat, pendengki. Orang yang dengki itu fokusnya orang lain saja. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi dia tidak pernah bisa melihat dirinya. Pendengki itu fokus saja, orang lain dapat nikmat dia tidak suka, orang lain dapat musibah dia suka. Jadi nggak ada waktu buat melihat diri. Yang keempat, orang yang merasa dizolimi tidak akan bisa tobat. Seperti orang yang kehilangan, tertipu. Orang yang tertipu merasa si tukang tipu lah yang jahat, itu sudah jelas, tidak usah dipikirkan juga, dia sudah maksiat. Tapi kenapa kita kepilih jadi ketipu? Nah, ini tergantung kemampuan kita. Bagi orang yang tukang tipu itu jahat, dia berbohong kepada saya, dia janji, terus saja memikirkan tukang tipu, dia tidak bisa tobat. Tetapi kalau dibalik begini, saya ditipu, pasti ada dosa saya yang menyebabkan saya terpilih nih ditipu orang. Nah, itu bisa tobat. Jadi melihat penipu itu tidak sebagai orang yang tidak sebagai fokus pikirannya, tapi dia melihat dosanya lah yang mengundang dia ditakdirkan ditipu. Sama di rumah tangga juga. Misalkan seorang istri yang merasa suaminya zolim, mengkhianati, perilaku suami sudah ada hitungannya sendiri di sisi Allah. Tetapi terpilihnya ini terjadi di rumah tangga, itu pasti ada peran dosa kita, ya. Sama suami yang istrinya berbuat masalah, dosa masalah dari istri, tapi kenanya ke rumah tangga sehingga suami merasakan pedihnya, itu ada dosa. Sama di rumah juga, anak misalkan tidak nurut, melakukan perbuatan yang nauzubillah bisa, ya tidak kurang baik lah, bukan tidak baik, kurang baik. Kalau kurang tuh akan jadi baik nantinya. Sehingga orang tua tertekan, ya perilaku kurang baik ini sudah ada hitungannya, tapi menimpanya di keluarga sehingga orang tua tertekan, itu pasti ada dosa kita. Jadi tidak bisa tobat kalau hanya menyalahkan orang saja. Pemimpin saya ngaco, tetangga saya ngaco, ini mertua saya ngaco, maka pasti yang paling ngaco siapa? Dirinya sendiri. Nah, hadirin sekalian, kenapa ini diulang-ulang dibahas? Karena di sini gerbangnya. Orang itu tidak bisa berubah kecuali diawali berani melihat dirinya sendiri. Berani, harus berani. Tidak banyak orang yang punya waktu untuk jujur melihat dirinya sendiri. Sebagian besar keluar saja pikirannya tuh. Ini ngaco, itu salah, itu membohongi, ini menzolim, terus kemana-mana. Padahal ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpa kita itu mutlak kita sendiri penyebabnya. Nah, hadirin sekalian, kalau pintu ini tidak dilewati nih, pintu jujur, maka kesananya nggak ada yang kebuka. Ketenangan tidak terbuka, solusi tidak terbuka, pertolongan Allah yang tidak diduga-duga juga tidak terbuka, karena gerbang utamanya adalah tobat. Dan tobat tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang yang berani